warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana liburannya kemarin? Menyenangkan? Menyenangkan. Menyenangkan. Udah boleh jalan-jalan kemana aja nih? Di rumah. Di rumah aja. Iya. Terus ada nggak yang jalan-jalan sama keluarga? Ada yang mudik? Nah, pokoknya banyak cerita ya pas liburan kemarin ya. Baik mau yang jalan-jalan, mau yang nggak jalan-jalan, semua kita dapat syukuri, nikmati karena kita bisa berkumpul dengan keluarga. Itu sih yang penting intinya ya. Tapi ketika liburan kangen nggak mau sekolah? Kangen nggak ketemu teman-teman? Enggak. Kangen ya harusnya ya. Kan teman-teman kita kan semuanya banyak ya yang variasi sifatnya ya. Ada yang ngangenin, ada yang nyebelin tapi ngangenin. Bener nggak? Kayak siapa? Ibrahim gimana? Nyebelin? Nggak bercanda ya. Baik semuanya, di sini Ibu akan menyampaikan materi BK terkait dengan pentingnya rasa bersyukur. Nah, sebelumnya kita akan belajar selama 40 menit ke depan ya. Kira-kira sudah siap belum nih mau belajar? Siap, Bu. Siap ya, baik. Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu terkait nanti jalannya pembelajaran kita ya. Lalu yang pertama itu adalah nanti Ibu akan menyampaikan materi, kemudian nanti akan menayangkan video, kemudian nanti kalian akan menyimak dan kalian akan mengerjakan tugas atau membuat rangkuman terkait materi hari ini yang kalian dapatkan. Tanya jawab, diskusi, dan kemudian ditutup. Nah sebelumnya Ibu minta kalian untuk ketika nanti kita ada tanya jawab, kita bisa menghargai pendapat teman kita yang lainnya ya nih ya. Jadi ketika misalnya ada teman yang menyampaikan pendapat, itu sebaiknya kita mendengarkan, menghargai gitu ya. Jangan kita ejek atau kita bully karena masing-masing dari kita sendiri itu kita mempunyai pendapat pribadi masing-masing dan kita harusnya saling menghargai seperti yang sudah kita pelajari di mata pelajaran PKN. Pentingnya saling menghargai, sama di BK juga ada nanti pentingnya rasa saling empati dan menghargai. Tapi di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pentingnya rasa bersyukur. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Ibu absen terlebih dahulu. Ananda Sofia. Oh ya. Andi Setkara Madani. Gak masuk, Bu. Kenapa? Gak tahu apa. Oh, apa? Gak ada keterangan ya. Ardiana Mira. Bunga Safira. Gak ada keterangan. Gak ada keterangan apa, masih anak liburan kayaknya. Kemudian Citra Santoso, Fardil Faridal Arkam, Farid, Fauzia, Gak masuk. nggak masuk apa keterangannya? Izin. Yiska, izin. Hanisa, Hadir. Hilda, Masuk. Sini lagi. oh iya ada kegiatan OSIS. Baik. Ibrahim, ada Ibrahim. Indah, Kayla, Muhammad Hilmi, apa keterangannya? Gak ada keterangan apa berarti ya? Naila, Nami, Nola, OSIS. Keifa, Raisa, Sheila, Siti Rahma, Gak masuk. gak masuk. Sofia, apa Siti Rahma keterangannya? Izin. Sofia, sakit. Tanya, Tasya, Udah di sini, Bu. Udah pindah. oh, Zahra, Ziva, lumayan banyak yang hadir ya. Baik, selanjutnya sebelum kita memulai pembelajaran, gimana kalau kita ice breaking terlebih
Nah, yang menang SBB-nya itu nanti Ibu kasih lihat. Nah, permainannya seperti ini. Kalian cari pasangan kalian masing-masing. Nah, dia nggak punya pasangan satu. Iya, yang nggak punya pasangan boleh bertiga. Ya. Jadi setiap pasangan siapkan pulpennya. Siapkan pulpen satu aja. Setiap pasangan pulpennya satu. Udah? Ibrahim mana pulpennya? Sudah? Boleh berdiri kalau sudah. Nah, kamu mau gabung ke siapa nih? Terserah, bebas. Oke, gabung sana berarti mundur ya. Oke? Oke. Baik, pulpennya taruh di tengah-tengah. Pulpennya taruh di tengah-tengah. Ya. Dengarkan clue Ibu ya. Kalau Ibu bilang apa? Klep. Kok? Boom. Berarti ya. Klep. Boom. Kalau Ibu bilang pen, berarti buru-buru ambil pulpennya. Nah, siapa cepat, dia yang dapat pulpennya. Gimana? Bisa dipahami? Bisa ya? Oke. Baik. Sekarang bisa dimulai? Bisa. 1, 2, 3. Dengarkan perintahnya. Klep. 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 Boom. Boom. Pen. Terima kasih semuanya yang sudah ikut partisipasi.
sudah, insya Allah mudah-mudahan semuanya sudah bersyukur ya. Oke, dan selanjutnya pentingnya sikap bersyukur bagi manusia. Di sini di PPT dijelaskan bahwa menurut bahasa ya, bersyukur itu adalah suatu sifat yang penuh kebaikan dan rasa menghormati serta mengagungkan atas segala nikmatnya, baik diekspresikan dengan lisan, dimantapkan dengan hati, maupun dilaksanakan melalui perbuatan. Jadi ada 3 tahapan. Diucapkan dengan lisan, dimantapkan dengan hati, dan dilakukan dengan perbuatan. Contoh, ketika kita bilang kita sudah bersyukur, tadi Bu tanya ya, sudahkah kita bersyukur hari ini? Sudah berarti dari lisan. Dari hatinya gimana? Benar-benar bersyukur nggak? Tapi kalau misalnya benar-benar bersyukur, ya kita benar-benar menerima apapun keadaan kita hari ini, gitu ya. Baik rezeki, apapun yang kita miliki hari ini kita bersyukur. Kemudian dimantapkan dengan hati maupun dilaksanakan melalui perbuatan. Dilaksanakan dengan perbuatan berarti contoh kita bersyukur itu apa sih? Biasanya nih? Apa kita masih hidup? Iya benar. Kita bersyukur kita masih hidup di dunia ini. Kita bersyukur kita masih bisa bernafas, ya kan? Kita bersyukur masih bisa melihat, dikasih pendengaran, dikasih kesempurnaan, kita bersyukur. Contoh kita bersyukur itu kita selalu kita mengucapkannya ya, kita sholat, kita memuji Allah gitu, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah gitu ya. Alhamdulillah sebagai orang Islam ya. Kalau yang non Islam itu nanti ada lagi bagaimana, cuma kita kan nggak mempelajari itu ya. Mungkin setiap agama pasti mengajarkan bagaimana umatnya memiliki rasa syukur ya, berterima kasih atas ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Jadi kalau kita orang Islam biasanya cara kita bersyukur itu adalah kita sholat ya, menunaikan kewajiban kita sebagai umat Islam gitu, perintah Allah. Jadi kita sudah diberikan sesuatu yang luar biasa nih dari nafas kita ya kan, kita masih bisa bernafas dan kita gratis loh nafas, benar nggak? Tapi kalau orang yang sakit, oksigen itu mahal banget nih. Kamu percaya nggak sih oksigen itu di rumah sakit tuh mahal banget? Dan kalau ada yang sakit itu kita harus beli oksigen, harus beli tabungnya dulu, itu harganya jutaan. Sementara kita bernafas seperti ini nih gratis dikasih sama Allah kan gitu. Nah cara kita bersyukurnya ya udah kita melaksanakan kewajiban kita. Jadi Allah memerintahkan kita untuk sholat, berarti kita harus sholat 5 waktu gitu ya. Kemudian sholatnya pun di awal-awal gitu. Jadi kalau misalnya udah azan, ada baiknya segerakanlah sholat seperti itu ya. Kemudian itu salah satu cara kita untuk bersyukur. Jadi ketika kita bersyukur, kita tahu apa yang kita terima dari Allah ini subhanallah ya, maksudnya luar biasa banget, dikasih penglihatan dan lain sebagainya. Akhirnya ya cara kita untuk bersyukur yaitu kita melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam. Kemudian selanjutnya, setiap manusia pasti pernah merasa bahagia. Siapa di sini yang nggak pernah merasa bahagia? Gak ada ya. Selalu ya kita merasa bahagia, walaupun terkadang kita juga pernah merasakan kesedihan, gitu ya. Sering atau jarang kebahagiaan tersebut bersumber dari mana saja atau disebabkan oleh apa saja. Entah karena prestasi yang kita capai, penghargaan yang didapat, berbagai fasilitas yang kita miliki, kebaikan yang kita terima dari orang lain, atau apapun penyebabnya. Ya. Jadi kebahagiaan itu kita bahagia punya orang tua yang baik, punya sahabat-sahabat yang baik, gitu ya. Terus kita juga bahagia pernah mendapatkan prestasi dan lain sebagainya. Siapa di sini yang peringkat? Iya. Mana coba? Oh iya. Bahagia nggak nih ketika berprestasi? Bahagia ya. Jadi banyak faktor-faktor yang terkadang memang membuat kita bahagia. Apalagi ketika kita lagi suka sama seseorang, ketemu, bahagia banget rasanya, benar ya? Ada kayak gitu? Enggak ya, jangan dulu ya, masih sekolah. Oke, kemudian setiap manusia wajib mensyukuri terhadap nikmat yang telah diberikan Tuhan. Kita memiliki orang tua yang telah melahirkan,
memiliki kondisi fisik yang sehat, saudara atau teman-teman yang mencintai, tanah yang subur dan makmur, masyarakat atau suku bangsa Indonesia yang beragam, dan lain sebagainya. Bersyukur dengan ikhlas terhadap nikmat dari Tuhan akan memberikan kebahagiaan yang tak ternilai. Nah, dari kalimat di sini ya, bersyukur atas kondisi fisik kita yang sehat, saudara teman yang mencintai, tanah yang subur dan makmur. Seperti kita tahu, saat ini ada negara yang memang sedang tidak baik-baik saja ya. Nah, negara mana? Palestina. Dia tuh, masya Allah, kalau kita lihat berita-berita yang berseliweran ya, baik di media sosial maupun di TV, itu kadang ketika kita melihat berita tersebut, timbul gak sih rasa syukur kalian? Timbul ya. Kalau kalian normal, kalau kalian memiliki rasa bersyukur, selalu memiliki sifat rasa bersyukur, pasti ketika menonton berita tersebut kalian pasti, ya Allah, alhamdulillah kita itu ada di Indonesia dan sekarang ini kita tidak mengalami hal-hal yang seperti itu. Jadi benar-benar dizolimin banget ya, maksudnya yang orang tuanya meninggal, yang anak bayi kehilangan orang tuanya dan lain sebagainya, itu sedih sekali melihatnya, yang memprihatinkan. Jadi sebagai umat muslim sih ada baiknya memang kita selalu mendoakan yang terbaik untuk Palestina ya. Kita tidak bisa ikut berjuang di sana, tapi setidaknya kita bisa ikut sumbangsih dengan apa? Setidaknya kita menyumbangkan apa yang kita punya sedikit, walaupun tidak bisa banyak. Ketika kita bisa memberikan sedikit, tapi tidak, maksudnya memberikan sedikit tidak apa-apa daripada tidak sama sekali gitu ya. Nah, kita berdonasi gitu. Siapa tahu nanti yang kita berikan itu bermanfaat buat mereka di sana, buat pengobatannya dan lain sebagainya ya, buat bahan-bahan pangannya dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau seandainya pun tidak ada uang Bu buat ngasih Bu, kalau gitu kita bentuk kepedulian kita itu dengan cara berdoa. Kita kirimkan doa, kita doakan saudara-saudara kita yang ada di sana gitu. Jadi masih banyak cara untuk kita ikut berempati terhadap saudara-saudara kita di sana ya. Kemudian lanjut. Lanjut ya Neng. Bersyukur adalah sebuah perbuatan yang patut untuk kita lakukan. Karena di dalam rasa syukur kita menghargai dan menghormati kebesaran Tuhan yang sudah diberikan kepada kita. Kemudian tujuannya, apa sih tujuannya kita belajar tentang rasa syukur ini? Yaitu dapat memahami dan menyadari nikmat dari pemberian Tuhan yang Maha Esa, serta memiliki sikap syukur terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Tuhan. Kemudian hal-hal agar kita mudah bersyukur. Nah, caranya agar kita mudah untuk bersyukur itu yang pertama, jangan selalu melihat ke atas ya Neng ya. Jangan selalu melihat ke atas, karena kalau kita selalu melihat ke atas kita merasa kekurangan aja. Benar gak? Oh si A punya ini, oh si A punya ini, oh si B punya itu gitu. Oh saya cuma punya ini gitu. Nah itu udah gak ada rasa syukur kalian kalau seperti itu ya. Jadi dengan rasa bersyukur itu kita melihat ke bawah untuk urusan duniawi ya. Kalau untuk urusan akhirat gimana? Boleh kita melihat ke atas. Contoh, ada orang yang lebih soleha, ada orang yang lebih soleh. Kita wajar kok misalnya iri gitu ya, pengen. Dan dengan rasa iri itu kita pasti akan meningkatkan rasa iman kita, ketakwaan kita. Kita akan dengan rasa iri itu kita jadi saya mau belajar lebih baik lagi. Nah itu boleh kalau yang seperti itu. Tapi kalau urusan duniawi jangan selalu melihat ke atas, karena masih banyak orang-orang yang masih di bawah kita. Dengan cara seperti itu kita pasti akan bersyukur terhadap apa yang kita miliki. Nah, Ibu punya cerita seperti ini. Contoh ya, ada seorang bapak ya, beliau adalah tukang beca. Nah, ketika si bapak itu melihat sosok laki-laki yang berpakaian rapi, pakai jas, pakai dasi, turun dari mobil mewah, ya, turun dari mobil mewah. Si bapak itu dalam hati berbicara, enak ya jadi dia, enak ya jadi bapak itu, pakaiannya rapi,
turun dari mobil mewah, hidup seperti dia, kemungkinan besar pasti hidupnya enak. Gak seperti saya, harus ibaratnya benar-benar mati-matian cari uang di jalanan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kata si bapak yang pakai dasi dan turun dari mobil itu apa? Melihat bapak yang tukang becak. Enak ya? Jadi si bapak itu tukang becak. Iya, dia bisa santai duduk sambil menikmati hidup. Gak seperti saya yang pusing mikirin hutang, pusing mikirin kerjaan dan lain sebagainya, tuntutan dan lain sebagainya. Nah, poin apa yang bisa kita dapat dari sini nih? Kurang bersyukur ya, gitu. Jadi setiap manusia itu sudah mempunyai bebannya masing-masing. Tidak seperti apa yang kita lihat nih. Ketika kita melihat dengan mata, ini si A enak, kok si B enak. Tapi tidak seperti itu kenyataannya, begitu ya. Jadi memang ada baiknya kita tidak usah seperti itu, gitu. Karena masing-masing kita udah punya porsinya masing-masing kok, gitu ya. Yang sudah memang diberikan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau seandainya kita emang terima, kita sabar, kita ikhlas, kita terima, insya Allah itu nanti akan ada balasannya dari Allah, gitu ya. Ketika Allah itu akan memberikan pahala yang besar kepada orang-orang yang bersabar, gitu ya. Jadi ketika si tukang beca lihat bapak-bapak yang mobil mewah, gitu ya, kelihatannya hidupnya enak, padahal enggak. Bapak-bapak lihat tukang beca, kelihatannya mah enak, hidupnya santai, padahal itu juga belum tentu, gitu ya. Jadi poin intinya jangan selalu melihat orang lain. Syukuri apa yang kita punya, ya. Kita bersyukur ternyata seperti ini. Kalau seandainya memang kita mau lebih, kita berusaha ya nih ya. Kita berusaha gitu. Tapi balik lagi, ketika kita usaha itu dibarengi dengan ikhtiar dan doa. Doa aja nggak ikhtiar gimana? Bisa nggak? Enggak. Ikhtiar aja nggak doa bisa nggak? Jadi harus ikhtiar dan doa. Nanti selain ini sama Allah, nanti Allah yang menentukan. Kuncinya sih itu. Allah itu sesuai pemikiran hambanya. Kalau misalnya kita selalu berpikir yang baik-baik, insya Allah Allah akan memberikan kita yang terbaik. Ya. Kemudian selalu mengingat nikmat yang kita terima dari Allah. Kita tidak mungkin dapat menghitung nikmat yang kita terima dari Allah. Benar nggak? Kita tidak bisa menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Satu tarikan nafas, bisa nggak kita hitung berapa dalam sehari kita bernafas? Nggak bisa ya, itu kan suatu nikmat. Dikasih nikmat untuk melihat, mendengar, gitu. Jadi ketika kita tahu ada teman kita yang memang tidak memiliki pendengaran, tidak memiliki penglihatan, ternyata coba kita bayangin, belum tentu kita sambut, benar nggak ya? Berarti kita memang harus syukur. Nah, saking banyaknya nikmat tersebut, namun selalu niat sebagai nikmat tersebut akan membawa kita pada rasa syukur. Nih, Ibu jamin kalau kita memiliki rasa syukur, hidup kita akan bahagia, tenang, ya, damai gitu. Kalau kita memiliki rasa syukur. Tapi kalau misalnya ada orang yang nggak bersyukur, ya, iri, dengki, itu hidupnya tuh rusing aja, pusing aja, ruwet aja, nggak senang lihat orang bahagia, bener nggak nih? Menyusahkan diri sendiri nggak kalau kayak gitu? Ya kan? Jadi kalau seandainya kita pandai bersyukur, insya Allah hidup kita akan tenang, akan bahagia. Nah, lanjut ya. Selalu mengucapkan alhamdulillah. Jadi dengan mengucapkan alhamdulillah itu berarti kita bersyukur gitu ya. Ucapkan setiap kali mendapatkan karunia dari Allah, akan mengingatkan kita betapa Allah adalah Maha Pengasih dan Penyayang yang selalu memberikan yang terbaik bagi manusia. Ucapan ini akan mengingat kita agar tidak lupa bersyukur. Contoh, alhamdulillah hari ini bisa dilalui dengan baik. Alhamdulillah hari ini saya sampai ke sekolah dengan selamat, ya kan? Alhamdulillah hari ini di sekolah berjalan dengan baik. Alhamdulillah hari ini saya di sekolah mendapatkan banyak pengalaman, gitu ya, mendapatkan ilmu. Alhamdulillah nanti saya sampai di rumah dengan baik, misalnya pulang sekolah ya. Itu banyak banget nih yang harus kita syukuri. Setiap perbuatan apapun yang kita lakukan itu kita wajib mensyukurinya. Nah, kemudian dengan bersyukur berarti kita melaksanakan kewajiban kita ya, berterima kasih sama Allah
atas nikmat yang sudah diberikan. Contoh, kita sholat nih. Nah, dari kalian, kira-kira kalian termasuk yang mana nih? Kualitas ibadah kalian nih? Yang 5 waktu kah? 4 waktu? 3 waktu? 2 waktu? Atau 1 waktu? 1 waktu, sholatnya zuhur doang, ya kan? Subuhnya enggak, gitu kan? Asar lupa udah, ya kan? Sampai rumah capek. Subuh kesiangan, ya zuhur di sekolah, sholat, ya kan? Maghrib gimana maghrib? Ya maghrib, udah lupa, toto lewat udah isya, ya. Isya, keburu ngantuk, subuh gitu lagi. Nah, yang 2 waktu misalnya sholatnya, oh bangunin pagi-pagi, subuh, zuhur misalnya. Atau yang 3 waktu, oh zuhur, asar sama maghrib. Subuhnya buru-buru, nanti kesiangan, iya kan? Nah, isanya ngantuk Bu. Nah, yang 5 waktu. Nah, insya Allah mudah-mudahan kalian yang 5 waktu semuanya ya. Amin. Tapi Ibrahim nih, bertanya dulu nih, yang mana Ibrahim nih? Iya, alhamdulillah. Iya, iya dong, calon imam harus begitu ya. Sholatnya harus rajin. Masa imamnya nggak rajin, nanti makmumnya gimana, gitu kan? Ya, jadi alhamdulillah ya, ibu harap semuanya sudah melaksanakan kewajibannya 5 waktu. Oke? Materinya selesai. Terima kasih. Nah, dari pembahasan materi ini berarti kalian dapat menyimpulkan ya tadi ya. Kira-kira apa sih bersyukur itu apa? Kemudian pentingnya rasa syukur itu apa? Kemudian apa aja yang udah kalian dapat dari materinya. Nah, sebelum kalian membuat tugas, ibu mau menayangkan video dulu ya. Nah, setelah penayangan video kalau buat penayangan video ya nggak ada suaranya ini ya. Coba kita bayangin nih, orang-orang berjuang dengan kekurangannya masing-masing. Iya, coba bersyukur ya kita. Kenapa nggak ditonton Ibrahim? Ditonton Ibrahim. Ya, kurang lebih seperti itu ya Neng. Jadi tentunya ketika kita melihat tayangan seperti ini di luar sana ternyata banyak yang mengalami yang kekurangan. Jadi Allah memberikan cobaan kepada mereka-mereka yang di sana dengan kekurangan, ada yang tidak bisa melihat. Kemudian ada yang tidak bisa berjalan gitu ya. Ada yang tidak punya tangan. Jadi ternyata Allah tuh luar biasa baik banget sama kita ya. Kita tuh diberikan kesempurnaan, kita diberikan tangan, kaki, mata untuk melihat, melakukan aktivitas dia dengan kedua tangan kita. Itu kita dapat berjalan dengan kedua kaki kita. Jadi mereka itu berjuang hidup nih, dan semangatnya itu luar biasa. Kita yang sempurna itu seharusnya kita tidak boleh kalah dengan mereka, gitu ya. Kita yang sempurna ini kita wajib bersyukur. Jadi dengan apa yang sudah Allah berikan, nikmat yang kita rasakan sampai saat ini, itu ya memang sudah seharusnya dan sewajibnya kita bersyukur gitu.
punya keluarga yang luar biasa, punya orang tua yang memperhatikan kita masih diberikan kesempatan untuk sekolah. Benar nggak? Karena di luar sana ada yang tidak memiliki kesempatan untuk melaksanakan sekolah seperti kalian. Jadi bersyukur atas kerja keras orang tua. Kalau begini kita ingat orang tua kita itu selalu mengupayakan yang terbaik buat kita. Ya, jadi selalu menanamkan rasa syukur dan terima kasih kepada orang tua karena telah mengupayakan yang terbaik buat kita. Ya, ya. Jadi udah bisa ibu stop ya, Neng? Seperti itu. Jadi mereka di sana berjuang dengan kekurangannya, dan kita yang sempurna masa sih tidak mau berjuang gitu untuk kehidupan yang lebih baik ya. Contohnya apa ya, belajar yang rajin gitu ya, syukur atas keadaan kita, terima kasih sama orang tua yang sudah memberikan yang terbaik. Memberikan apa nih? Memberikan kehidupan yang layak, tempat tinggal, sekolah, pakaian dan lain sebagainya gitu ya. Nah, dari materi kali ini ibu mau minta kalian untuk membuat resume ya, membuat ringkasan terkait dengan materi hari ini, kira-kira apa yang kalian dapat dari materi hari ini ya. Ditulis namanya, nah nanti boleh dikumpulkan. Nah nanti ada perwakilan dari kalian, di mana kalian nanti menyampaikan yang perwakilan satu orang terkait dengan bagaimana pembelajaran kalian ya, apa yang kalian dapat. Sudah Ibrahim? Udah nih? Nanti kita bagi rapot tanggal 8 ya, Neng? Tanggal 12 ya? Kata siapa? Oh, saudara edaran. Oh, tanggal 12 ya. Tadi infonya tanggal 8. Mungkin tanggal 12. Oh, mungkin tanggal 8 itu udah harus fix kali ya. Inputnya gitu. Jadi sebelum nilai di input, pastikan kalian yang remedial itu udah nggak ada ya. Pastiin yang remedialnya udah lengkap nilainya. Nilai-nilai tugas dan lain sebagainya. Tanggal 12 tuh hari apa nih? Jumat ya? Oh, Jumat depan berarti ya? Oh iya ya, tanggal 8 itu kan hari Selasa ya? Senin malah ya? Oh, iya Senin ya. Oke, terima kasih. Udah? Kayak pusing banget sih. Kayak pusing banget sih, Nak. Udah belum? Masih dikumpulin? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
Baik, semuanya sudah dikumpulkan tugasnya. Ya, kasih. Kasihnya. Baik, makasih. Semuanya udah dikerjakan semua ya, clear. Nah, selanjutnya Ibu mau minta perwakilan dari kalian untuk menyampaikan apa sih yang udah kalian dapat dari materi hari ini, ya. Jadi ketika temannya menyampaikan, kalau kalian ada yang mau bertanya, dipersilakan. Mau bertanya kepada temannya sendiri boleh atau bertanya ke Ibu boleh. Jadi Ibu pertama mau minta Ibrahim. Ibrahim untuk menyampaikan apa aja sih yang udah Ibrahim dapatkan dari materi hari ini. Ya, jelasin. Tahu teman-temannya. Bahwa setelah mempelajari rasa bersyukur, sayang, gitu ya. Silakan Ibrahim. Boleh diri? Boleh. Dari pelajaran ini saya mendapatkan sifanya yaitu selalu senantiasa bersyukur karena di luar sana banyak orang kekurangan fisik, jadi kita harus bersyukur karena fisik kita bersyukur. Udah kerja. Jadi banyak kekurangan yang memang di luar sana yang tentunya ya kita wajib bersyukur itu bukan hanya fisik saja, tapi dari segi semuanya, dari segi materi, dari segi pendidikan. Banyak orang nggak punya kesempatan untuk sekolah, sementara Allah memberikan kita kesempatan untuk menempuh pendidikan, ya. Dengan apa? Dengan Allah itu memberikan rezeki kepada orang tua kita. Terus kemudian kita diberikan kesempatan untuk sekolah, orang tua kita mampu untuk membiayai kita sekolah, memberikan kita pakaian dan lain sebagainya. Di luar sana masih banyak yang nggak bisa makan, ya. Jadi bukan cuma fisik dan lain sebagainya, tapi di luar sana tuh ada anak-anak yang memang belum makan yang sulit, ya. Harus ngumpulin plastik-plastik dulu dijual, atau bahkan kalau kita lihat di pinggir-pinggir jalan itu banyak yang nggak punya rumah ya, yang dorong-dorong gerobak bawa anaknya. Itu kan kita ketika melihat itu, masya Allah luar biasa ya, kita tuh bersyukur banget gitu, kita dikasih kehidupan yang layak, dikasih tempat tidur yang hangat, ya, kemudian yang layak, yang bersih. Sementara di sana, di luar sana, gitu ya. Benar sih, jadi kita wajib bersyukur. Selanjutnya, saya minta Indah ya, Indah untuk menyampaikan. Nah, tadi dari Ibrahim, dan terakhir Indah. Kira-kira apa yang udah Indah dapatkan dari pembelajaran hari ini? Bersyukur atas semua hal yang kita punya, kepada Yang Maha Esa. Bersyukur itu merupakan rasa terima kasih kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maka dari itu kita harus bersyukur atas apapun yang kita punya di dunia ini. Contoh kita bersyukur itu apa nih caranya? Kan ketika bersyukur itu diucapkan dengan lisan ya, kemudian dimantapkan dalam hati, kemudian dilakukan dengan perbuatan. Nah, Ibu mau tanya nih, kira-kira dengan apa sih kita melakukan sholat? Ya benar, sholat 5 waktu ya, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak nih sebelum ditutup? Ya silakan nih. Kan pasti kan dalam bersyukur itu memiliki banyak manfaatnya. Betul. Salah satunya sih kayak apa sih? Manfaat kita bersyukur nih, pertama, ketika kita bersyukur nih ya, kita memiliki apa yang kita punya saat ini. Terima kasih ya udah bertanya nih. Kita ucapin dulu ke temannya. Siapa yang namanya nih? Iya. Iya. Nah, jawabannya ketika kita bersyukur itu manfaatnya itu yang pertama, kan banyak orang yang tidak bersyukur dengan apa yang dia miliki ya. Contoh, ketika orang lain terlihat lebih enak, dia iri. Iri itu tuh penyakit hati, benar nggak? Nah, hidupnya kira-kira tenang nggak seperti itu? Enggak ya.